Berkumpul bersama dengan teman itu sangatlah seru, sangatlah asik, dan sangat menyenangkan. Pada momen ini kita berkumpul kembali melalui group prayer atau family blessing secara online. Saya percaya pertumbuhan dalam Kristus pasti akan semakin mudah terjadi jikalau kita bersama-sama. Sendiri akan susah. Namun jikalau ada rekan atau partner yang akan membawa kita, pasti itu akan menjadi lebih baik dan lebih mudah. Tentang buah yang baik. Ya, sudah lihat seringkali keadaan buruk yang kita alami ini menjadi sebuah alasan kenapa kita tidak bisa berbuah atau menghasilkan buah. Ya, karena ekonomi saya, maka saya stres, mudah marah-marah. Ya, karena kesehatan saya depresi, mikir masa depan saya tidak akan jadi baik. Maka dari itu saya sedih. Anda lihat, keadaan buruk itu menjadi alasan kenapa kita tidak bisa menghasilkan buah yang baik. Padahal Bible mengatakan bahwa di dalam segala hal, hendaklah kita tetap menghasilkan buah. Seperti yang terdapat di dalam kitab Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang telah memilih aku, melainkan aku yang telah memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan apa? Buah. Dan buahmu itu tinggal tetap. Seperti pohon mangga. Pasti akan menghasilkan buah mangga. Tidak mungkin jikalau itu adalah pohon mangga, namun dia menghasilkan buah jeruk. Tidak akan mungkin bisa. Nah sekarang, di dalam segala keadaan, Tuhan mau kita ini untuk tetap bisa berbuah. Jikalau pohon mangga itu ditanam di taman, ya, saya ada taman, sudah ada pohon mangganya. Nah, pasti dia akan menghasilkan buah di sana. Jikalau pohon mangga itu ditanam di hutan, saya percaya dia pun pasti bisa menghasilkan buah. Maksudnya begini, entah ditanam dimanapun, tapi tetap dia bisa menghasilkan buah mangga karena dia adalah pohon mangga. Nah, firman berkata bahwa kita di dalam Kristus dan kita adalah tubuh Kristus. Berarti kita ini di dalam Yesus, Anda tetap bisa menghasilkan buah. Karena yang menghasilkan buah itu seperti ada dorongan dalam diri kita sehingga kita dapat mengeluarkan buah. Kasih, panjang sabar, sukacita, dan lain sebagainya. Saudara lihat, melalui momen ini saya ingin mengajak dimanapun Anda berada, apapun yang sedang Anda alami, mari bersama-sama kita bisa menghasilkan buah dan nama Tuhan dimuliakan lewat kesaksian hidup kita. Saudara lihat bahwa sekarang pertanyaannya begini, bagaimana caranya kita bisa menghasilkan buah? Meskipun keadaan sedang mengalami badai, kan bukan pada musimnya. Kan seakan-akan ini lagi musim kering. Berarti kita harus menunggu musim yang tepat. Saudara lihat begini, ketika saudara di dalam Yesus, dimanapun dan apapun yang sedang Anda alami atau hadapi, saudara tetap bisa mengalami anugerah dan kasih karunia Tuhan. Alhasil Anda bisa mengalami kebaikan Tuhan dan buah sukacita itu tetap saudara bisa mengalami dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus kita tidak akan bisa menghasilkan apa-apa. Tapi di dalam Yesus saudara bisa menghasilkan yang terbaik. Ada dua cara di sini bagaimana kita bisa menghasilkan buah. Yang pertama adalah saudara sadarilah kita ini jenis pohon apa. Saudara mesti sadar bahwa kita ini jenis apa. Kalau pohon mangga itu tahu bahwa dia adalah pohon mangga, maka itu jenisnya dia. Tidak bisa kalau misalnya dia pohon mangga terus lupa diri dan ngelihat pohon jeruk berbuah, maka dia ingin jadi seperti pohon jeruk. Ya tidak bisa. Karena pohon mangga adalah mangga. Saudara lihat dalam kehidupan kita, saudara ini di dalam Yesus, itu kita mesti sadar bahwa kita ini jenis apa. Bahwa kita unik, spesial, dan yang terbaik dari Yesus Kristus. Jangan sampai kita lupa bahwa kita ini adalah yang menjadi kecintaannya Tuhan Yesus. Kenapa saya sampaikan begini? Karena ada orang lupa tentang siapa dirinya dia. Begini, kalau misalnya anjing, dia melahirkan hanya dalam waktu 2 bulan saja. Kalau gajah, dia melahirkan dalam waktu 22 bulan. Nah kalau misal gajah melihat anjing, loh kamu kok sudah lahiran? Loh kamu kok cepat lahiran lagi?
Saya ini mengandung tapi tidak keluar-keluar. Loh, anjing, kamu sudah lahiran sampai 4-5 kali. Kenapa saya belum lahiran ya? Kenapa masih? Dan kemudian si gajah bingung, apakah benar ya dalam diri saya ini ada isinya? Apakah benar dalam diri saya ini ada anak saya yang siap untuk dilahirkan? Nah, anjing kemudian mengolok-olok gajah. Hei gajah, kau ini bohong lah. Katanya punya anak, katanya mau lahiran. Masa kalah sama saya sudah 5 kali melahirkan, kamu belum pernah lahiran sama sekali. Anda lihat di situ? Kalau misal gajah lupa sama dirinya dia bahwa dia adalah seekor gajah dan dia bandingkan hidupnya dengan anjing, maka saya yakin itu gajah akan merasa minder. Dia akan merasa apatis. Dia akan mengasihani diri. Lama-lama dia akan berkata, memang benar ya, tidak ada dalam diri saya, tidak ada berkat, tidak ada kehidupan, tidak ada anak, tidak ada buah hati. Sudahlah, lebih baik saya mati saja. Anda lihat? Kalau dia lupa sama jenisnya dia, sama dirinya dia sendiri, maka hal yang menjadi keputusan salah itu bisa diambil oleh dia. Saya ingin mengatakan pada saudara, orang lain mungkin sudah menghasilkan buah. Orang lain mungkin sudah melahirkan. Orang lain mungkin sudah mengalami ini, itu, dan lain sebagainya. Atau mujizat yang Tuhan berikan sudah diterima oleh orang itu. Tetapi kita masih belum bisa juga. Belum juga alami. Jangan pernah kita putus asa. Tetap sadar bahwa engkau adalah ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan selalu akan melahirkan yang terbaik. Sadarilah, karena setiap manusia itu beda-beda berkatnya. Cepat atau lambat, tapi yang saya tahu adalah janji Tuhan tidak pernah mengecewakan kita yang dicintai oleh Tuhan. Sadari siapa saudara, sadari siapa Anda dalam Kristus, bahwa engkau adalah pemenang, engkau adalah kekasihnya Tuhan, engkau adalah biji matanya Tuhan, engkau ada di atas bukan di bawah, engkau jalannya naik tidak akan turun, engkau sudah ditebus, engkau adalah orang yang berhasil, engkau adalah orang yang sukses, engkau adalah orang yang bisa melihat tanah perjanjian itu diberikan dan engkau akan mengalami yang terbaik dalam anugerah Yesus Kristus Tuhan kita. Setelah saudara tahu jenisnya apa, bahwa engkau beda dengan dunia, bahwa engkau adalah kepunyaannya Tuhan, jenis dalam Yesus. Yang kedua, saya sebut di sini, terimalah yang terbaik. Kenapa? Karena begini, bagaimana pohon mangga bisa menghasilkan buah? Satu, dia sadar bahwa dia adalah jenisnya mangga. Yang kedua, dia mesti menerima yang terbaik. Apanya? Mengakar ke tanah. Berikutnya, dia membuat akarnya itu betul-betul solid, tertanam betul dengan tanah itu. Kemudian di situ dia menerima nutrisi yang maksimal. Dia menerima matahari, dia menerima oksigen, dia menerima air yang memberikan nutrisi itu kekuatan bagi dirinya dia atau pertumbuhan yang maksimal bagi dirinya dia. Nah, di sini kita menerima, saudara. Bagaimana kita bisa menghasilkan buah kalau kita tidak pernah mendapatkan asupan nutrisi yang membuat kita ini dapat bertumbuh secara maksimal? Seharusnya kita semakin lebih lagi di dalam Yesus Kristus, sehingga engkau dapat menerima asupan yang membuat engkau bisa bertumbuh secara maksimal. Saya sangat percaya begini, ketika engkau menerima dari Tuhan saja, maka itu akan membuat engkau semakin beda dengan dunia. Orang kanan kiri boleh berjatuh, tetapi saudara dan saya tetap akan tegak berdiri. Dan engkau akan bisa menghasilkan buah yang maksimal, yang orang lain akan lihat bahwa beda ya. Apa yang membuat engkau tetap bersuka cita, tetap ada penguasaan diri, padahal engkau dikhianati, padahal engkau ditipu, dan lain sebagainya. Kita hanya bisa berkata, karena satu, Yesus Kristus menyertai, mengasihi, dan aku telah diselamatkan melalui anugerah dan kasih karunia-Nya. Jadi di sini dua hal yang akan membuat kita tetap bisa menghasilkan buah. Yang pertama, sadari kita jenisnya apa. Jangan sampai lupa dengan siapa diri kita. Yang kedua, terima yang terbaik. Karena pertumbuhan itu kita butuhkan supaya kita bisa menghasilkan buah. Maka dari itu kita terima dari Tuhan asupan nutrisi dan lain sebagainya. Saya tutup dengan satu ayat yang terdapat di dalam Galatia 6 ayat 9-10 berkata, janganlah lelah dalam berbuat kebaikan,
Karena jika kita tidak menjadi lemah, maka kita akan menuai pada waktunya. Karena itu, selagi atau selama masa ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara seiman. Ya saudara, saya percaya bahwa impartasi firman ini akan membuat kita semakin mengalami anugerah Tuhan. Dan jikalau ada di antara saudara yang mau didoakan, silakan sampaikan kepada leaders. Nanti mereka akan memandu dan saling mendoakan. Dan jikalau ada yang ingin untuk memberikan kesaksian hidup saudara, saudara bisa hubungi nomor di bawah ini. Nanti kita akan follow up lebih lanjut. Dan saya percaya melalui kesaksian kita, nama Tuhan dimuliakan dan iblis akan dipermalukan. Dan saya percaya hari ini kita terima mujizat dan berkat Tuhan yang sempurna. Dalam nama Yesus, Yeshua HaMashiach. Bless you.